Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru semua, dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat dan tujuan penelitian tindakan kelas. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari tindakan kelas itu sendiri apa. Jadi PTK ini digunakan untuk guru ya dalam pemecahan masalah di kelasnya. Jadi ketika permasalahan itu rumit, bagaimana sih untuk memecahkan dan memastikan bahwasanya ini adalah akar masalah, maka dilakukanlah penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas ini eh, kali ini kita akan membahas terkait dengan apa sih tujuan dan manfaat dari PTK itu sendiri. Nah, mungkin guru-guru semua, rekan guru semua di sudah eh, lebih banyak mengetahui ya, sudah banyak lah ya terkait tujuannya apa, terus manfaatnya seperti apa. Nah, kali ini kita akan mengulas ulang nih terkait dengan tujuan dan manfaat PTK itu sendiri. Baik, guru semua, seperti yang kita ketahui bahwasanya PTK ini merupakan salah satu kegiatan untuk memecahkan satu permasalahan di kelas kita. Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah untuk memperbaiki mutu pendidikan, terutama di kelas kita, gitu ya. Nah, yang kedua adalah untuk menemukan proses belajar yang tepat. Lalu, yang ketiga memecahkan permasalahan di kelas dan yang keempat adalah untuk peningkatan pelayanan profesional guru gitu ya. Nah, jadi keempat ini merupakan tujuan dari PTK. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Apa sih tujuan dari PTK ini? Yang pertama adalah untuk memperbaiki mutu pendidikan. Nah, guru semua, jadi eh, tujuan dari PTK itu pertama adalah untuk memperbaiki mutu pendidikan. Kenapa kok demikian? Karena kita akan memecahkan satu permasalahan di kelas kita. Jika masalah ini sudah diteliti dan tahu jawabannya, akar masalahnya apa dan mengetahui solusinya, maka secara otomatis pembelajaran kita akan bagus. Ya kan, karena masalahnya sudah diatasi, maka mutu pendidikan akan bagus juga. Kenapa? Karena dasar inilah ya kualitas pendidikan akan terus naik. Ya, kalau guru sering meneliti terkait dengan hal kecil permasalahan yang ada di kelasnya, maka sistem pembelajarannya akan bagus. Ketika bagus, maka mutu pendidikan di kelas itu akan naik. Begitu ya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan yang kedua adalah tentang menemukan proses pelajaran yang tepat. Nah, jadi formula untuk menemukan proses pembelajaran yang tepat ini berasal dan bersumber dari masalah. Jadi kalau kita mengajar, kita ngajar nih selama ini gitu kan. Terus kok anak nggak tuntas-tuntas ya? Kenapa ya? Nah itu jadi masalah buat kita. Nah masalah ini lalu kita teliti. Nah setelah kita teliti maka kita akan menemukan permasalahannya. Oh ternyata saya ini ngajarnya begini, kurang pas. Anak-anak kurang paham nih. Ternyata di kelas saya banyak anak auditori misalnya. Tapi saya terlalu banyak menggunakan media praktek misalnya yang kinestetik sehingga pembelajaran banyak tidak sampai. Maka kita menemukan proses pembelajaran yang tepat untuk kita. Nah, dengan menemukan permasalahan lalu diteliti dan ditemukanlah apa namanya? Pemecahan masalahnya, maka kita akan menemukan proses pembelajaran yang tepat untuk kelas kita. Tentunya permasalahan tadi tidak muncul lagi gitu ya. Nah, ini adalah tujuan yang kedua. Lalu bagaimana untuk tujuan yang ketiga? Tujuan ketiga adalah untuk memecahkan masalah di kelas ya. Nah, tentunya rekan guru semua sudah tahu nih, permasalahan di kelas itu ada dan pasti ada, maka setiap permasalahan harus dipecahkan. Tidak bisa kita diamkan saja dan tidak bisa kita biarkan saja. Ini nanti akan menjadi toksit atau menjadi hal-hal buruk dalam kelas kita. Pendidikan kita akan menurun, kualitas anak akan menurun, prestasi anak akan menurun, sehingga kita akan menjadi apa bahasanya lemas untuk mengajar gitu kan. Nah, kita harus memecahkan permasalahan ini. Dan salah satu tujuan dari PTK ini adalah memecahkan permasalahan tadi yang ada di kelas kita tadi menjadi satu permasalahan yang akan dituntaskan berdasarkan hasil penelitian kita, gitu ya. Nah, jadi pemecahan permasalahan ini adalah permasalahan yang terjadi dalam kelas kita selama proses pembelajaran itu terjadi.
Itu. Jadi selama proses pembelajaran itu terjadi, biasanya terjadi tuh permasalahan-permasalahan satu, 2, 3. Nah, permasalahan itu kita teliti satu-satu, maka ketemu akarnya dan terpecahkanlah ya. Oh, jadi begini nih misalnya tadi, anak banyak auditori tapi kita menggunakan gaya kinestetik, maka pembelajaran tidak akan sampai, indikator tidak tercapai gitu kan. Sehingga kita harus mengubahnya. Nah, terpecahkanlah masalahnya gitu ya. Selanjutnya adalah peningkatan pelayanan profesional guru, dan ini yang terakhir ya. Tujuan PTK, penelitian tindakan kelas itu adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap kita terhadap siswa, terhadap wali murid, terhadap tuntutan dunia pendidikan yang dimana proses pembelajaran harus sesuai gitu ya. Jadi setelah melakukan penelitian tindakan kelas diharapkan gitu ya, guru-guru ini dapat melayani siswa-siswanya dengan baik gitu ya. Karena memang tujuan dari pendidikan itu adalah melayani, membentuk dan membuat serta mengarahkan dari yang dimiliki oleh para siswa, mewujudkan harapan orang tua gitu ya. Sehingga harapannya kita tahu masalahnya tadi, orang tua akan puas gitu ya dengan pelayanan kita, ya. Nah, sampai di sini guru-guru semua, jika ada yang ditanyakan atau ingin yang disampaikan silahkan, tapi sebelumnya silahkan jawab pertanyaan beberapa kuis yang akan kita bahas setelah ini. Nah, terima kasih guru semua. Kita akan melanjut. Manfaatnya apa sih di PTK itu? Kenapa kita harus melakukan penelitian dan apa manfaatnya untuk kita semua? Ya, untuk para guru tentunya. Yang pertama adalah untuk menjadi tenaga pendidik yang terampil gitu ya. Jadi dengan adanya PTK kita melakukan penelitian, diharapkan guru-guru ini terampil. Terampil dalam mengisi materi, terampil dalam meneliti, terampil dalam memecahkan masalah, terampil mengatasi permasalahan. Nah, itu harapan dari pemanfaatan PTK gitu ya. Terus setelah itu guru itu diharapkan berinovasi dari apa yang dilakukan, dari apa yang ditemukan. Jadi daya pikirnya itu berkembang gitu ya. Nah, sehingga guru-guru itu tidak hanya stagnan dari zona nyaman tadi, diem aja. Nah, tapi dengan adanya penelitian ini guru tahu, oh ternyata harusnya begini saya. Ah, saya coba buat gini. Nah, itu berpikir yang kritis dan membuat suatu karya inovasi yang baru dalam pembelajaran itu gitu ya. Sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Nah, untuk menjadi tenaga pendidikan terampil itu salah satunya adalah melakukan riset. Nah, melakukan penelitian agar kita menjadi terampil untuk nih satu tadi untuk memecahkan permasalahan, terampil memecahkan masalah, terampil memetakan masalah, terampil mencari solusi. Terus terampil juga untuk memberikan sesuatu hasil dari permasalahan tadi. Inovasinya apa, karyanya apa nanti yang akan muncul, begitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah untuk memberikan daya pikir dan inovatifnya seorang guru, gitu. Jadi ketika seseorang guru itu melakukan penelitian, maka berpikirnya akan lebih baik. Kenapa? Karena dia akan memikir bagaimana memecahkan permasalahan itu. Bagaimana permasalahan ini akan terselesaikan dan apa solusi terbaiknya. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan. Nah, hal ini akan memicu para guru tadi untuk berinovasi. Dari apa yang sudah dilakukan ternyata tidak pas nih. Dilakukannya baru lagi. Bagaimana, seperti apa, atau dimodifikasinya. Nah, hal ini akan memicu pikiran guru yang kreatif dan inovatif. Gitu ya. Oke, rekan guru semua. Nah, ini adalah dua manfaat dari penelitian tindakan kelas. Sebelum kita mengakhiri, silakan guru-guru untuk menjawab kuis setelah ini. Terima kasih. Saya Asep Irama. Salam Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.